Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Kita sama-sama mengetahui pemirsa bahwa setiap pekerjaan ini memiliki resiko, baik resiko yang besar ataupun resiko yang kecil. Tapi ada beberapa poin yang kemudian harus kita perhatikan. Salah satu permasalahan atau resiko kerja yang mungkin sedikit awam di telinga kita adalah yang dinamakan heat stress. Nah, heat stress ini kondisi di mana tubuh kita kemudian tidak bisa mengontrol suhu panas yang ada di luar tubuh. Nah, biasanya kan kalau kita harus menjaga suhu di 36 sampai dengan 37, nah di atas itu kemudian tubuh akan mengeluarkan keringat dan juga peredaran darah yang akan dialirkan ke kulit juga akan lebih banyak. Nah, ketika tidak mampu melakukan itu kembali, ternyata ini akan menimbulkan yang namanya heat stress dan ini berbahaya bahkan sampai mengancam nyawa kita. Nah, bagaimana cara kita mewaspadai ini? Kita bahas nanti ya pemirsa di segmen selanjutnya. Nah, saya akan berbagi dulu nih fun fact seputar bagaimana sih cara kita kemudian menumbuhkan semangat kerja di kantor, terutama untuk Anda yang sudah melakukan aktivitas work from office. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah cari apa yang membuat Anda bahagia gitu. Nah, ini sesuatu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara membuat kita bahagia di kantor? Banyak. Misalnya seperti menaruh hobi yang kita suka. Misalnya kita suka mainan, kita bisa taruh mainan tersebut di kantor, baik di meja ataupun di beberapa tempat yang itu bisa kita lihat. Kita hobi misalnya memelihara tumbuhan, nah bisa kemudian menghadirkan tumbuhan tersebut. Jadi aktivitas pagi ketika datang ke kantor kita bisa menyiram. Atau misalnya yang suka pelihara hewan dan dibolehkan misalnya oleh kantor untuk menaruh hewan di kantor, seperti misalnya ikan dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang juga bisa menimbulkan kebahagiaan saat kita beraktivitas di kantor. Nah, hal-hal kecil seperti ini bisa kita terapkan nih pemirsa di kantor kita. Berikutnya adalah meja kerja yang nyaman. Nah, meja kerja yang nyaman adalah meja kerja yang rapi. Jadi usahakan meja kita selalu rapi nih pemirsa. Jangan kemudian membiarkan meja kita berantakan dengan file-file ataupun hal-hal kecil yang justru ketika nanti kita datang esok hari akan membuat mood kita kemudian jelek. Usahakan untuk membuat meja ini senyaman mungkin. Hadirkan misalnya aksen-aksen seperti foto, bisa foto keluarga ataupun foto dengan kerabat. Nah, ini cukup membantu untuk membuat meja kerja yang nyaman. Berikutnya adalah istirahat saat jenuh. Nah, ini harus kita atur sendiri pemirsa. Terkadang penuhnya dan juga padatnya jadwal kita, meeting sana, meeting sini, ketemu klien 1, ketemu klien 2, membuat kita lupa istirahat. Padahal kemudian ini juga bisa memicu semangat kerja kita. Ketika kita tidak ada waktu atau jeda untuk istirahat, ini bisa membuat stres dan kemudian membuat kita jadi tidak semangat kerja. Berikutnya adalah merayakan pencapaian. Nah, ini penting untuk kita bisa merayakan hal-hal kecil seperti ini, pencapaian-pencapaian kecil yang bisa kita selebrasi dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jangan kemudian terlalu heboh juga untuk merayakan pencapaian ini karena masih ada step-step berikutnya. Tetapi sebisa mungkin pada beberapa step kita harus merayakan hal-hal kecil seperti misalnya kita berbagi ataupun kita makan bersama dengan teman-teman. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah temukan sahabat. Nah, ini nih harus dicari nih pemirsa. Jangan kita bekerja hanya sendiri karena sekali lagi kita ini adalah makhluk sosial, kita bukan robot yang bekerja sendiri, tidak berkomunikasi satu sama lain. Tapi coba cari kemudian sahabat di kantor yang tidak hanya berbicara soal pekerjaan, tetapi juga kita bisa berbicara hal-hal di luar pekerjaan. Berbicara soal keluarga, berbicara soal persahabatan, berbicara soal relation, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini bisa kita bangun dan ini bisa kemudian meningkatkan semangat kerja kita di kantor. Nah, kita akan bahas satu-satu nanti pemirsa di segmen selanjutnya bagaimana cara kita menumbuhkan semangat kerja lewat fun fact tadi yang saya bacakan. Kita akan bahas nanti ya, usai jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan membahas nih pemirsa fun fact-nya satu persatu tentang bagaimana kita menumbuhkan semangat kerja kita di kantor. Karena sekarang kan PPKM kemudian levelnya sudah makin diturunkan. Dan juga aktivitas yang semula WFH sudah mulai boleh untuk melakukan kegiatan WFO atau mengerjakan pekerjaan masuk ke kantor gitu. Nah, kita juga harus refresh lagi dan harus mengetahui kembali gitu bagaimana sih supaya kita semangat kembali dengan suasana baru gitu ya, karena kita sudah terlalu lama misalnya melakukan kegiatan WFH atau bekerja dari rumah. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya Mbak Dia Ayu Kusumawardani Gunawan selaku psikolog klinis dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Mbak Dia, apa kabar? Selamat pagi Mas Imam dan para Selamat penonton pagi Bayi Mbak TV. Dia, salam Apa sehat. kabar? Ya. Salam sehat. Mbak Dia, kita tahu sekarang udah banyak lagi nih masyarakat yang melakukan aktivitas di kantor gitu, karena PPKM-nya kan sudah mulai diturunkan gitu ya levelnya gitu. Jadi boleh untuk kita melakukan kegiatan atau aktivitas di kantor lagi. Nah, kita akan berbagi tips ataupun fun fact seputar bagaimana cara kita menumbuhkan semangat di kantor atau saat kita bekerja di kantor. Kita mulai dari fun fact yang pertama ya Mbak ya. Bagaimana kemudian cara menumbuhkannya adalah dengan mencari apa yang membuat kita bahagia. Seberapa efektif dan seberapa penting cara ini untuk kita menumbuhkan semangat, menghadirkan kebahagiaan, sesuatu yang membuat kita bahagia di kantor kita. Oke, konsep bahagia di lingkungan kerja ini baru sebenarnya aktif diteliti dalam beberapa dekade ini ya. Mengapa? Karena pekerjaan zaman now itu lebih kompleks dibandingkan zaman dulu. Nah, di University of Warwick di Inggris tuh mereka menemukan bahwa pekerja yang lebih bahagia itu lebih produktif, lebih semangat kerja hingga 12% dibandingkan teman-temannya. Mereka lebih sehat, hubungan dengan kolega lebih baik, dan dampak positif yang mereka bawa ke organisasi itu lebih besar. Nah, sebenarnya kebahagiaan ini adalah konsep yang subjektif. Pemaknaannya personal dan dalam konteks pekerjaan itu tidak semuanya sama dengan uang. Nah, ada yang bahagia dengan sifat dari pekerjaan itu, lingkungan teman kantor, kultur perusahaan, dan masih banyak lagi. Happiness is a direction, it's not a place. Dengan demikian kita perlu loh untuk proaktif dalam menciptakan kebahagiaan untuk diri kita. Tidak hanya pasif menerima keadaan di lingkungan kerja. Dan salah satu strategi untuk menciptakan kebahagiaan di lingkungan kerja itu menanyakan 3 pertanyaan kunci ini. Pertama, what gives me meaning? Kita mencari tujuan dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Yang kedua, what gives me pleasure? Situasi atau aspek apa sih yang membuat kita senang? Dan yang terakhir itu, what are my strengths? Apa yang menjadi kelebihan kita di tempat kerja? Nah, dari jawaban-jawaban pertanyaan tersebut, kita integrasikan dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Gitu, Mas. Oke, jadi proses assessment diri kita sendiri itu harus kita lakukan gitu. Kalau misalnya kita tidak bisa, bisa meminta bantuan orang lain untuk melakukan hal seperti itu. Karena sudah ada HR gitu ya, di divisi masing-masing atau di kantor masing-masing yang mempunyai peran kemudian untuk membantu pegawainya untuk memahami itu tadi. Sehingga kita bisa menghadirkan tadi kebahagiaan gitu. Oke, berikutnya adalah meja kerja yang nyaman. Nah, seberapa besar sih pengaruhnya dari sebatas meja kerja yang bentuknya hanya ya paling besar berapa meja kerja? Hanya 2 meter ya gitu. Atau ada yang 3 meter lah paling besar gitu. Terhadap tadi semangat kerja kita di kantor. Meja dan kursi ini seringkali dianggap remeh ya. Padahal gaya hidup zaman sekarang ini mengharuskan kita untuk memang banyak duduk. Kita bisa menghabiskan lebih dari 8 jam loh setiap hari hanya untuk duduk bekerja. Nah, karena lamanya kita duduk ini, banyak sekali dampak negatif dari desain meja dan kursi yang buruk. Karena ini mempengaruhi postur kita, keadaan mental kita. Nah, biasanya kalau gangguan fisik itu yang sering berkaitan dengan repetitive stress injuries kalau kebanyakan duduk. Dan fisik ini juga dapat mempengaruhi mental state kita dan juga nanti ke produktivitas kita dalam bekerja, semangat kita. Nah, semakin nyaman kita, semakin enjoy bekerja, dan semakin semangat kerja dong. Maka dari itu kita perlu menggunakan desain-desain meja kerja yang ergonomis, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dari well-being secara holistik ke dalam aspek lingkungan fisik kerja kita. Dan ini sangat tergantung terhadap kebutuhan dan sifat dari pekerjaannya kita. Karena kan pekerjaan memiliki tuntutan yang berbeda-beda.
Nah, juga boleh tambahkan hal-hal yang memotivasi kita dan membuat stres kita lebih rendah, seperti foto keluarga, tanaman hias, lukisan, sehingga kita jauh lebih nyaman dan enjoy menjalankan aktivitas kita. Oke, jadi hal kecil dan sepele ternyata sebetulnya itu memiliki dampak yang tidak kalah besar gitu ya. Perihal tadi bagaimana menumbuhkan semangat kerja gitu. Jangan membiarkan meja kerja kita hanya tumpukan file dan berkas ya, Mbak Dia ya. Justru nanti akan semakin bad mood kalau misalnya dibiarkan seperti itu. Baik. Berikutnya adalah istirahat saat jenuh. Nah, ini juga penting ya, tapi terkadang di sela aktivitas yang padat, apalagi kita harus metode yang sekarang kan blend ya, dicampur antara WFO dan juga WFH gitu. Itu sulit kemudian mencari waktu jeda untuk kita bisa istirahat saat kita mulai jenuh. Nah, seberapa penting sih waktu sedikit istirahat ini dalam tadi semangat kerja yang memang harus kita tumbuhkan kembali? Penting banget, Mas. Jadi kejenuhan atau dalam istilah teknisnya yaitu burnout sebagian besar tuh disebabkan oleh stres dalam lingkungan kerja yang tidak dapat dikelola dengan baik. Nah, apabila Anda berada dalam posisi manajerial atau leader, Anda perlu untuk mengetahui tanda-tanda burnout pada karyawan, seperti sering sakit, depresi, mudah lelah, performance buruk. Nah, dan dari sini Anda perlu secara aktif membantu atau menengahi tuntutan di tempat kerja dengan keadaan karyawan Anda. Nah, apabila Anda berada dalam posisi karyawan, ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Dan yang paling bagus adalah beristirahat. Nah, ada 3 ciri aktivitas yang dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan orang lain yang dapat mendukung proses charging. Ciri yang pertama, punya manfaat baik bagi diri Anda. Yang kedua, meningkatkan habit baik dan kesehatan Anda. Yang ketiga, mengembangkan hubungan suportif dengan orang lain. Contohnya apa? Aktivitas yang membuat rileks, relaksasi, meditasi, bahkan tidur. Lalu juga ada aktivitas sosial, interaksi dengan teman dan keluarga. Kalau perlu matikan HP dan laptop supaya nggak diganggu. Nah, yang terakhir itu aktivitas fisik seperti yoga, berenang, senam. Nah, ini bisa dilakukan secara mandiri maupun dengan orang lain. Oke. Nah, ini ada satu hal yang menggelitik kalau misalnya mereka happy dengan pekerjaan, kan ada sindrom edik gitu ya. Jadi kita karena happy jadi nggak mau putus dari pekerjaan itu dan selalu dilakukan sepanjang bisa sampai 12 jam. Bagaimana alarm atau alertnya untuk kita supaya bisa tadi menentukan gitu ya waktu istirahat. Karena pasti nggak jenuh kalau kita suka dan juga edik dengan sesuatu yang kita kerjakan itu. Oke. Nah, memang seberapa lama kita bekerja, kalau kita sudah berada dalam kondisi yang disebut flow, itu kita akan bawah sadar yang bekerja. Jadi kita bekerja sudah lupa waktu gitu. Nah, kita yang harus menentukan sendiri kapan stopnya. Karena ini kalau diteruskan maka akan tidak berkeputusan gitu. Nah, kita yang harus menentukan sendiri stopnya berapa dan kita yang menentukan kita harus istirahat kapan gitu. Jadi kalau udah masuk ke flow tadi, kita harus sendiri gitu ya, pasang alarm sendiri gitu. Betul. Jangan sampai terbawa arus nanti nggak tahu hilirnya di mana, malah nggak berhenti kerja nanti. Oke, yang keempat adalah merayakan pencapaian. Masih relevan nggak sih kemudian kita melakukan hal seperti ini, merayakan perayaan-perayaan kecil untuk beberapa pencapaian-pencapaian kecil? Yes. Jadi kebanyakan orang itu gini, mereka meremehkan usaha yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kecenderungannya itu adalah underestimating. Pikiran kita tuh terkondisi untuk melihat tujuan akhir dan bukan perjalanannya. Jadi kemajuan-kemajuan kecil, progres dan pencapaian kecil itu tidak begitu dianggap. Akibatnya orang tuh menjadi lebih putus asa jika mereka tidak mencapai goal dalam waktu singkat. Maka dari itu penting untuk merayakan keberhasilan-keberhasilan, tidak hanya yang besar tapi juga yang kecil. Nah, dengan merayakannya kita akan tetap termotivasi dan fokus bekerja untuk mencapai goal yang lebih besar ini. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu untuk memilih reward yang bisa didapatkan dengan mudah dan dalam waktu singkat. Dan tentu saja rewardnya tuh harus sebanding dengan pencapaian kita. Jangan terlalu besar atau memberatkan dan jangan terlalu kecil. Bisa kita lakukan, kita memakan makanan favorit atau tamasya dengan keluarga.
Nah, dengan merayakan pencapaian ini, kita sekaligus memupuk habit untuk bersyukur. Ketika kita terbiasa bersyukur, kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini berharga loh, sehingga tetap semangat melakukan usaha yang terbaik dalam pekerjaan kita. Oke, apalagi proyeknya panjang gitu ya, proyek yang multi tahun gitu, yang kalau misalnya kita tidak ada selebrasi kecil gitu, terkadang akan sangat lama sekali, kok nggak selesai gitu ya, kok nggak ada hasilnya gitu ya. Jadi penting ya. Yang terakhir Mbak Dia nih, mencari sahabat bukan sekedar teman kerja gitu. Nah, bagaimana kemudian hal-hal seperti ini bisa membantu kita dalam semangat kerja, dan bagaimana memisahkan tadi gitu. Karena terkadang kita merasa bersahabat tapi mungkin yang lain merasa hanya teman partner dalam pekerjaan saja gitu. Nah, ada satu quote yang menarik dari Aristotle ya. Dia pernah menyatakan bahwa a friend is another self. Nah, dalam konteks pekerjaan nih, riset menunjukkan bahwa pertemanan di kantor itu meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, sekaligus menurunkan stres. Nah, apabila teman ini sudah menjadi sahabat, kabar baiknya kita menjadi 7 kali lebih berkomitmen terhadap pekerjaan kita dan lebih semangat dibandingkan rata-rata orang. Memang tidak mudah ya menemukan sahabat di kantor, terutama bagi teman-teman yang masih bekerja dari rumah. Tapi ada kok hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencari sahabat dari kantor. Pertama, kita harus berpikiran secara luas. Jangan membatasi diri, harus mencari teman yang harus seumuran atau latar belakangnya sama. Atau dari departemen yang sama. Nah, carilah orang-orang yang memiliki kesamaan dalam hal passion dan hobi. Ini akan lebih awet persahabatannya. Nah, selain itu, bicarakan hal-hal di luar topik pekerjaan. Yang tentunya jangan sampai mengganggu performa ya. Dan cobalah membuka diri secara perlahan dengan mendiskusikan hal-hal yang lebih personal. Begitu, Mas. Oke, jadi passion dan hobi. Ini jadi titik untuk kita mencari sahabat di kantor gitu ya. Cari yang punya hobi sama, ini bisa kemudian langgeng, dan juga kita bisa lebih mudah untuk mencari sahabat. Dan ketika berbicara tidak hanya soal pekerjaan, tapi tadi soal hal-hal yang berkaitan di luar pekerjaan tadi. Terima kasih Mbak Dia Ayu sudah berbagi informasi, semoga bermanfaat untuk pemirsa Bincang Sehati. Salam untuk teman-teman yang lain, salam sehat, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, terima kasih. Ya pemirsa, tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana cara kita kembali menumbuhkan semangat kerja kita, terutama untuk Anda yang saat ini sudah mulai aktivitasnya lebih banyak bekerja di kantor, bukan lagi di rumah, karena PPKM berlevel sudah mulai diturunkan oleh pemerintah. Nah, di segmen selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan kita, mewaspadai yang namanya heat stress. Nah, kondisi di mana ketika tubuh ini terlalu panas karena sebuah kondisi pekerjaan sehingga sulit untuk menyesuaikan. Apa bahayanya kita bahas nanti ya. Usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen kali ini kita akan membahas apa kemudian itu yang namanya heat stress. Apakah kemudian pekerjaan yang kita lakoni sekarang ini memiliki ancaman terhadap heat stress tadi. Nah, kita akan membahasnya pemirsa. Sudah bergabung bersama saya Dr. Puri Ambar Lestari selaku spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Puri, apa kabar Dok? Salam sehat. Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik. Salam sehat. Baik, Dok, ini istilah yang tidak banyak masyarakat tahu gitu ya, heat stress gitu ya. Kondisi di mana tubuh kita kemudian tidak bisa menyesuaikan suhu yang ada di luar akibat tadi beberapa resiko pekerjaan gitu. Nah, mungkin boleh berangkat dari apa sih heat stress itu Dok gitu, dan kenapa kemudian ini sangat berbahaya untuk kita Dok? Baik, jadi heat stress itu ya atau tekanan panas itu adalah suatu reaksi fisik dan juga fisiologis tubuh kita untuk terhadap paparan suhu yang berada di atas dari kemampuan badan kita menjaga suhu inti. Jadi kalau ditanya suhu inti kita berapa sih gitu. Jadi kita itu suhu intinya adalah sekitar 36 sampai 37,5. Kalau di atas itu maka badan kita bisa mengalami heat stress. Jadi badan akan berusaha sekuat tenaga menjaga suhu intinya tetap di kisaran itu tadi yang 36 sampai 37,5. Namun bila terus-menerus pajanannya tidak dihentikan, suhunya pun makin panas, maka bisa terjadi gangguan
termoregulasi namanya. Jadi gangguan tubuh kita melindungi tubuh ini dari paparan panas yang tinggi. Gitu. Oke. Tapi kan kemudian tubuh kita ini beradaptasi gitu ya. Artinya ketika di luar atau di atas suhu tubuh kita, dia akan berkeringat, mengeluarkan keringat untuk menjaga kelembapan gitu. Kalau yang heat stress ini kondisinya seperti apa? Apakah betul-betul memang sudah keringat pun tidak bisa mengcover penurunan suhu tadi? Nah, sebenarnya keringat itu adalah suatu respon awal tubuh ya. Adanya sebagai alarm gitu, adanya paparan panas yang lebih nih dari kemampuan tubuh ini bisa ngejagain badan kita sendiri gitu. Jadi reaksi awal biasanya berkeringat karena akibat dari paparan panas itu pembuluh darah biasanya melebar. Lalu nanti aliran darah meningkat ke permukaan kulit sehingga keluarlah keringat. Lalu bisa nanti kulitnya kemerahan. Biasanya kalau misalkan berlangsung terus-menerus paparannya ya, itu bisa sampai misalkan keluhannya sakit kepala gitu. Dan denyut jantung bisa meningkat. Kalau kondisinya benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh tubuh kita, bisa sampai jatuh ke kondisi sampai pingsan pasiennya gitu. Oke. Ini kondisi seperti ini untuk mereka yang memiliki pekerjaan harian di lapangan atau justru yang mereka berada di dalam ruangan juga memiliki ancaman yang sama dengan heat stress ini, dokter? Kalau terutama memang pada pekerja lapangan ya yang tidak punya perlindungan ya. Jadi paparan matahari itu langsung pada para pekerja tersebut. Kalau misalkan seperti saya atau Mas Imam, meskipun kita memang tetap kena paparan matahari, tapi mungkin sebagian besar waktunya kan kita lebih banyak indoor ya. Nggak langsung kena gitu. Mungkin memang terkena paparan radiasinya kena, tapi direct sunlight-nya kan kita nggak kena gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh spesifik gitu ya, kan sekarang ada pekerja konstruksi, terus ada pekerja seperti driver, seperti itu. Mereka-mereka ini termasuk ke dalam yang beresiko untuk terkena yang namanya heat stress tadi. Ya, yang lebih beresiko tentunya pekerja konstruksi ya. Biasanya kalau kita lihat pekerja konstruksi kan betul-betul di lapangan gitu. Sementara kalau driver meskipun di jalan kena paparan matahari, tapi kan masih terlindung oleh atap mobil ya gitu. Jadi paparan mataharinya mungkin lebih sedikit. Oke, baik. Nah, menarik. Tidak hanya pekerjaan sebetulnya. Ada juga jenis olahraga ekstrim seperti misalnya maraton yang sekarang tidak hanya 20 kilo dan 50 kilo, ada yang sampai ratusan kilo gitu. Hal-hal seperti ini juga termasuk berbahaya atau harus diwaspadai terkait yang namanya heat stress tadi. Kalau menurut saya untuk olahragawan ya, tentunya dia sudah banyak berlatih ya. Dia bisa mengukur kemampuan dirinya terhadap pajanan sinar matahari langsung gitu. Berapa lama dia tahan. Dan dia biasanya bisa ngatur tuh, udah keluar cairan berapa banyak, lalu dia akan minum lagi berapa banyak. Mungkin ada berteduh dulu sejenak gitu. Jadi seperti cooling down gitu, merecovery dulu dari paparan mataharinya, baru mulai lari kembali. Oke, baik. Jadi biasanya kalau yang olahragawan itu sudah tahu dan sudah paham dan sudah bisa ngukur ya dok ya gitu ya. Iya, Oke. betul. Yang sulit itu yang resiko yang lingkungannya juga tidak mendukung dan terlalu panas gitu ya. Di Indonesia sepertinya suhunya masih cukup bersahabat gitu ya. Bagaimana dengan daerah-daerah? Apakah yang harus diperhatikan misalnya daerah-daerah seperti gurun pasir di Arab Saudi dan daerah-daerah seperti pertambangan minyak? Apakah hanya daerah-daerah seperti itu yang harus diwaspadai terkait tadi pekerjaan di lapangan? Jadi memang kalau di Indonesia sendiri ya, paparan mataharinya memang cukup tinggi ya. Suhu udara masih di bawah dari suhu inti kita ya, suhu inti badan ya. Jadi masih cukup bisa diadaptasi oleh manusia gitu. Kalau misalkan di padang pasir itu memang termasuk suhu ekstrim ya. Jadi biasanya mereka akan memakai pakaian yang cenderung ringan, menyerap keringat gitu. Mungkin juga memakai perlindungan seperti topi yang lebar, ya, pakai kacamata hitam gitu untuk melindungi. Seperti itu. Jadi cara penyesuaian ini bisa dengan kostum yang kita gunakan ya, Dokter Puri ya. Jadi memang material pakaian kita harus kita pilih sesuai tempat yang akan kita datangi gitu. Nah, kalau bicara durasi, berapa lama sih normalnya kemudian manusia ini atau tubuh kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini sehingga atau kondisi yang panas tadi, tubuh kemudian tidak bisa menyesuaikan suhunya.
berapa lama waktunya gitu? Sesungguhnya kalau berapa lama waktunya itu sifatnya sangat personal ya, nggak bisa disamaratakan. Jadi ambil contoh misalkan contoh singkat aja, anak-anak SD saat upacara pagi ya, Senin pagi, ada aja beberapa anak yang tidak tahan, sakit kepala gitu. Padahal mungkin upacara itu sekitar setengah jam ya. Tapi mungkin juga ada nih misalkan yang lagi liburan, terkena panas terus menerus saking lagi happy liburan lupa ya. Gitu dia mungkin bisa 2 jam, 3 jam gitu masih tahan sampai kemudian mulai berkeluhan keringatnya berlebihan, rasa haus yang mulai meningkat, kemudian biasanya sakit kepala itu udah mulai alarm awal itu biasanya terus mencari teduh ya gitu. Jadi range-nya mungkin kurang lebih sekitar setengah jam sampai 2 jam ya amannya ya gitu. Jadi ketika kondisi seperti itu, apa kemudian tindakan daruratnya tadi dok? Apakah cukup tadi beristirahat saja dan tidak melanjutkan, atau setelah misalnya kita udah cooling down, boleh kita melanjutkan aktivitas seperti itu di cuaca yang ekstrim, di kondisi tubuh yang kemungkinan akan mengalami heat stress tadi? Kalau untuk pekerja saya rasa nggak mungkin ya dia nggak kembali bekerja ya. Tapi kalau untuk pekerja saya rasa sebuah perusahaan itu harus bisa mengatur bagaimana rotasi para pekerjanya terhadap paparan panas. Misalkan bekerja 1 jam lalu istirahat mungkin 15 menit atau 30 menit untuk recovery ya bergantian dengan pekerja yang lain agar si pekerja tersebut bisa turunkan suhunya dulu ya. Jadi biasanya yang disarankan adalah minum yang banyak dulu. Kemudian kan biasanya kalau pekerja di lapangan gitu kan pakainya double-double ya. Ada pakaian khusus tuh untuk perlindungan dia. Nah itu pakainya mungkin dicopot dulu, lalu didinginkan, bisa kompres dengan handuk dingin pada kepala, lehernya, dan juga pada wajah gitu. Kalau yang lagi liburan sih mungkin bisa ngatur ya waktunya ya. Dia bisa milih waktu kapan lagi panas-panasnya banget aktivitasnya apa gitu. Tapi kalau untuk pekerja saya rasa agak sulit ya. Paling pengaturan waktu. Oke, baik. Jadi tadi bagaimana pengaturan waktu ini bisa dilakukan gitu. Tapi nanti di segmen selanjutnya dok saya akan tanyakan seberapa bahaya ketika heat stress ini dipertahankan, dipaksakan terhadap kondisi kita. Apakah bisa sampai separah mengancam nyawa? Kita akan bahas nanti ya dokter ya. Usai jeda, jangan beranjak pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita lanjutkan lagi perbincangan seputar heat stress. Nah, ternyata ini untuk teman-teman yang bekerja di lapangan harus diperhatikan. Tadi Dr. Puri sudah menjelaskan harus istirahat sejenak, jangan dipaksakan karena bisa jadi ini berbahaya. Bahayanya apa? Nah, kita akan bahas sekarang nih. Dr. Puri, kalau ngomongin bahaya, ketika kita tahu nih kondisi tubuh kita sudah mulai tadi ya keringat, terus pusing, dan respon yang lainnya gitu ya. Setiap orang pasti memiliki respon yang berbeda-beda. Tadi kan harus istirahat. Nah, ketika kita terpaksa harus melanjutkan, apa sih bahayanya untuk tubuh kita, Dr. Puri? Ya, jadi heat stress ini tingkatannya tuh ada kurang lebih dibagi menjadi 4 bagian besar. Jadi heat stress ya, kulitnya kemerahan tuh akibat dari penyumbatan saluran keringat ya dari panasnya itu. Kemudian peningkatan aliran darah. Lalu kedua masuk ke heat cramp. Itu sampai spasme otot-otot akibat kehilangan banyak garam ya dari efek berkeringat yang banyak gitu kan. Kemudian bisa peningkatan denyut jantung, bisa dengan keluhan pusing dan juga mual. Kemudian masuk ke heat exhaustion. Jadi itu adalah suatu indikator awal tubuh kita mulai kerepotan nih mendinginkan tubuh. Jadi keluhannya tuh bisa pusing, pucat, di kepala rasanya ringan gitu, bisa sampai jatuh ke kondisi pingsan, kulitnya biasanya cenderung basah. Nah, secara emosional juga biasanya orang tersebut tuh bisa mudah tersinggung gitu, lebih mudah marah ya. Kemudian ada bisa sampai kebingungan gitu, kebingungan karena panas yang tidak dihentikan, lalu bisa sampai muntah-muntah. Yang paling berat adalah masuk ke dalam kondisi heat stroke. Heat stroke itu benar-benar tubuh kita tuh sudah gagal banget mendinginkan tubuh. Ya, keluhannya itu bisa yang tampak adalah kulitnya kering, udah nggak lagi basah berkeringat. Ya, kering, panas,
kemudian sampai kebingungan mental, lalu bisa kejang. Kalau udah kondisi kayak gini, tidak cepat mendapatkan pertolongan, bisa masuk ke dalam kondisi koma, bahkan ancamannya sampai kematian. Oke, jadi bisa sampai beberapa orang gitu ya, sampai kondisi seperti itu gitu. Nah, yang menarik adalah gini dok, karena ini kan ada beberapa orang yang kemudian melatih diri gitu untuk membiasakan dalam kondisi ekstrim seperti ini. Tapi sebetulnya heat stress ini bisa dilatih tidak? Karena misalnya beberapa profesi gitu ya, seperti tentara gitu, ataupun kepolisian gitu. Kan mereka harus apel dan berjemur di lapangan gitu. Mungkin di masa-masa awal akan lebih cepat drop atau pingsan, tapi kemudian ketika lebih sering dilakukan durasinya akan lebih panjang gitu, kemampuan untuk menyesuaikan tubuhnya akan lebih tinggi gitu. Sebetulnya bisa dilatih nggak sih untuk tadi meningkatkan tingkat maksimum dari heat stress kita sebagai manusia gitu? Bisa ya Mas Imam ya. Jadi kemampuan adaptasi manusia terhadap paparan panas itu sangat bisa dilatih. Jadi kalau untuk yang baru memulai, mungkin dimulai dulu dengan intensitas sekitar 20% dari aktivitas penuhnya. Lalu semakin hari bertambah tingkatannya 10% gitu sampai tercapai targetnya gitu. Nah, para pekerja-pekerja yang memang harus terkena paparan matahari langsung seperti ini juga sebenarnya harus diberi masa rehat ya, untuk memberi kesempatan badan untuk pulih kembali ya. Nanti setelah dia masa rehat sudah pulih, kemudian untuk kembali beraktivitasnya itu juga tidak bisa langsung ke aktivitas penuh. Biasanya masuk dulu dengan porsi 50% dari kegiatannya. Baru ditambah lagi porsinya 10% per hari sampai sesuai porsinya. Oke, jadi bisa dilatih gitu ya intinya. Bagaimana meningkatkan durasi ketahanan kita, endurance-nya juga bisa kemudian disesuaikan asal kita mau gitu ya. Jadi kalau kitanya pun tidak termotivasi gitu ya, sulit gitu. Atau ya udah lebih enak kerja di bawah AC seperti ini gitu. Tapi ketika keluar sedikit aja ya 5 menit langsung pusing kepala gitu. Ya. Baik, Dokter Putri, kita akan buka pertanyaan ya dari pemirsa Bincang Sehati yang sudah bertanya melalui Instagram kita di @bincangSehati.tv. Nah, kita akan bantu bacakan. Pertama dari @rudiwahyun86. Nah, dok, saya kalau lagi di luar rumah dan juga kena panas matahari ini kalau langsung gitu ya atau kena silau, terkadang kepala tuh langsung berasa sakit dan juga pusing. Biasanya juga ada nyeri sakit di pangkal mata. Ini kenapa ya dok? Dan juga apa solusinya? Terima kasih. Nah, boleh bisa langsung dijawab nih dok. Ya baik, terima kasih Mas Rudi. Jadi memang kalau kita kena paparan matahari langsung, apalagi durasinya agak lama, itu tubuh kita akan merespon dengan melebarkan pembuluh darah. Jadi alirannya meningkat, itu yang bikin mungkin sakit kepala. Untuk ke mata juga bisa menyebabkan rasa nyeri. Ya itu ya prosesnya ya. Jadi untuk perlindungannya atau mengatasi itu bagaimana? Bisa dengan memakai kacamata hitam atau memakai topi lah minimal ya. Jadi paparannya itu bisa kita kasih barrier gitu, nggak langsung seperti itu. Oke, jadi ada penghalang ya setidaknya gitu ya, tidak langsung. Kemudian jangan langsung. Tapi ketebalan juga harus diperhatikan atau tidak? Karena kan misalnya kalau yang di luar harus pakai jaket kalau kita mengendarai motor atau driver yang motor, ya kan dia pakai jaket dan dibawa paparan langsung. Iya betul. Iya. Jadi mungkin bisa dipilih materialnya ya. Meskipun jaket, coba jaketnya mungkin yang tidak terlampau tebal atau bahannya yang menyerap keringat gitu. Bukan yang malah bikin kita semakin di steam gitu ya. Makin keringat bercucuran di dalam gitu kan, itu juga pasti tidak nyaman untuk mengendarai kendaraan gitu. Oke, baik. Nah, apakah kemudian hal-hal seperti ini ada kaitannya dengan asupan? Karena ketika heat stress kita ingin tuntutan pekerjaan yang mengharuskan kita melakukan hal tersebut di luar ruangan gitu ya, bekerja yang harus terpapar matahari setiap hari gitu. Terutama misalnya teman-teman yang kerja di bidang konstruksi gitu ya, itu kan mau tidak mau karena memang seharian seperti itu gitu. Ada nggak sih kemudian pengaruh-pengaruh asupan yang bisa membantu untuk meningkatkan tadi kadar kemampuan kita terhadap adaptasi itu? Ya baik, jadi memang kalau asupan tentu harus banget kita jaga gizi yang seimbang ya. Lalu untuk yang banyak bekerja seperti konstruksi itu paparan matahari yang tinggi, mungkin sebaiknya mengurangi
konsumsi kafein atau makanan-makanan yang tinggi garam, juga termasuk minuman alkohol itu pun harusnya sebaiknya dihindari. Lebih baik konsumsi lebih banyak air putih, buah, lalu mungkin minuman yang mengandung elektrolit, tuh kan ada ya banyak ya produk-produknya dijual bebas. Oke, baik. Nah, ketika efek jangka panjangnya apa sih, Dok? Nah, karena ada beberapa kan yang sudah bisa menangani ketika sudah tahu bahwa limitnya seperti ini, mereka istirahat. Terus besok lagi sampai limit istirahat, sampai limit istirahat. Tapi kan itu selalu repetition, berulang terus sepanjang karirnya dia. Sebetulnya hal seperti itu ketika repetitionnya terlalu tinggi, apa bahayanya untuk si pribadinya tadi atau fisiknya tadi? Sebetulnya kalau repetisinya aman ya, dengan rotasi kerja porsinya bisa diatur, itu sih cukup baik, tidak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan adalah dengan repetisi tapi intensitasnya makin meningkat tanpa ada batasan gitu. Orang ini mampunya semana tapi terus saja, itu yang bisa tadi masuk ke dalam fase-fase heat cramp, heat exhaustion, kemudian sampai heat stroke gitu. Oke, baik. Nah, mungkin kalau bisa boleh digambarkan kondisi seperti apa kita sebagai pribadi sudah harus konsultasi, Dok, ke rumah sakit, ke dokter spesialis untuk mengabarkan atau menginformasikan kondisi yang kita alami. Ya, baik. Jadi kalau masih awal ya, misalkan masih heat rash aja gitu ya, itu sebenarnya bisa dibantu dengan mendinginkan area badan yang terkena paparan matahari itu. Bisa kompres dingin, bisa mungkin dibasuh ya, dialirkan dengan air dingin. Kemudian pemakaian ada lotion pada kulit tersebut gitu. Bila kita misalkan sudah sudah memindahkan diri kita dari tempat paparan panas tersebut kurang lebih 30 menit, itu seharusnya sudah baik kondisinya. Tapi bila berlangsung 2 jam masih belum kembali fit kondisi kita, itu sudah saatnya mencari medical advice gitu. Oke, sampai mengganggu sistem kerja organ dan berbahaya terhadap organ vital, apakah sampai akan seperti itu, Dokter Puri? Bisa, ya betul. Jadi memang kalau sudah masuk ke dalam seperti heat stroke itu ya, itu kan sebenarnya pasien sudah ada keluhan secara mental terganggu, berarti neurologisnya terganggu, otaknya itu terganggu gitu. Iya, kemudian kan akibat dari terlalu banyaknya keringat itu kan sebenarnya juga mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh, bisa mengganggu fungsi ginjal pada akhirnya. Makanya kenapa kok panas doang ya, mungkin ngomongin panas doang kok pasien bisa kejang-kejang sampai kematian, itu kan karena memang paparan matahari itu luar biasa efeknya kalau kita tidak membatasi. Oke, baik. Apalagi sekarang kita tahu suhunya di bumi ya semakin meningkat dan selalu meningkat gitu. Nah, ini harus diperhatikan juga jangan sampai kita semua nanti akan mengalami heat stress gitu ya dengan semakin memanasnya bumi gitu ya. Oke, baik. Nah, bicara soal bagaimana pelatihan. Nah, banyak orang tua juga ingin anaknya bisa terbiasa dengan aktivitas outdoor gitu ataupun nanti bisa menyesuaikan saat mereka dewasa untuk kegiatan-kegiatan outdoor gitu. Usia berapa sih sudah boleh kemudian memberikan paparan yang lebih yang ekstrim terhadap anak-anak ini gitu? Maksudnya jangan sampai juga nanti anak-anak dari kecil malah sudah terkena heat stress dan malah akan berbahaya nanti ketika dewasanya. Iya, oke. Kegiatan outdoor memang baik ya. Tapi saya rasa kan kita juga bisa memilih waktu ya. Jangan tengah hari gitu, jangan jam 12 siang. Mungkin masih pagi antara jam 8 sampai jam 10 bisa aktivitas, atau agak sore pada saat matahari sudah turun. Ya misalkan pukul 16 sampai ke 18 itu bisa kita pilih ya buat anak-anak latihan sehingga juga lebih aman gitu. Kalau untuk usia mungkin anak-anak udah mulai usia SD sudah bisa untuk latihan kegiatan-kegiatan outdoor. Oke, tapi tetap harus dibiasakan gitu ya, beraktivitas di bawah paparan sinar matahari. Iya, dan jangan lupa mungkin jangan langsung memberi porsi yang besar ya pada anak ya. Jadi kalau saya dari beberapa artikel yang saya baca, jadi memang untuk memulai beri 20% aja dulu. Ya, sambil pengenalan, lalu adaptasi anaknya. Kan tentunya bukan sekedar mengevaluasi anaknya itu suka atau enggak dengan kegiatan ini, mampu atau enggak.
tapi ya suka atau enggak gitu, dilihat kenyamanan anak sendiri gitu. Jangan dipaksa terus menerus anaknya nggak nyaman, itu tentunya nanti selain heat stress nanti anaknya jadi burnout kayak topik yang tadi dibahas ya. Oke, baik. Nah, spesifik soal persentase, nah karena saya juga masih bingung soal ukuran 10-20% sampai dengan 50% gitu. Sebetulnya itu berkait dengan durasi jam atau seperti apa untuk istilah 10%, 20% sampai dengan 50% tadi? Iya, baik. Jadi memang ada penelitian ya yang dilakukan. Aduh, mohon maaf saya lupa penelitian oleh siapa. Tapi penelitian itu dan itu sudah diatur oleh SNI kalau nggak salah. Itu yang aman, durasi paling aman untuk seorang pekerja bekerja di bawah paparan sinar matahari langsung itu adalah maksimal 8 jam. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan mau memulai dulu, misalkan orangnya habis rehat, lalu kembali beraktivitas, dia mulai dengan 50% aktivitas, jadi 4 jam dulu, gitu. Nanti baru hari kemudian ditambah lagi waktunya gitu sampai normal 8 jam. Jadi harus ingat maksimum 100% itu 8 jam. Iya, gitu ya. 8 jam sebaiknya, idealnya ya. Bukan 12 jam hitungannya ya. Oke. Jangan. 12 jam udah gelap lagi dong. Udah gelap. Oke, baik. Dokter Peri, kita lanjut nanti ya. Kita lanjut di segmen selanjutnya karena kita akan berbagi tips lagi bagaimana kemudian cara kita mencegah heat stress ini. Kita akan bahas nanti. Pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir ini kita akan berbagi tips bagaimana cara kita bersama-sama mencegah yang namanya heat stress. Kita akan mulai dari tips yang pertama adalah cukup minum air putih atau air mineral gitu ya. Nah, ini benar nggak sih dok, dengan kita rutin mengkonsumsi air mineral ini bisa membantu kita untuk secara fisik gitu ya, mencegah yang namanya heat stress tadi? Ya, betul banget itu Mas Imam. Jadi memang kita harus konsumsi air putih dengan cukup. Jadi apalagi kalau misalkan lebih banyak berkeringat ya boleh ditambah. Oke, baik. Berikutnya lakukan diet seimbang. Ada hubungannya nggak sih kemudian dengan aktivitas diet seimbang ini dengan cara kita tadi menangani heat stress ini? Sebenarnya kalau untuk diet seimbang itu lebih kepada kita menjaga daya tahan tubuh kita. Gitu, jadi lebih tahan tuh untuk menghadapi paparan sinar matahari yang lama. Oke, berarti untuk yang obesitas kemudian lebih tidak mudah gitu ya, atau lebih mudah untuk terkena heat stress gitu ya? Jadi kalau untuk yang obesitas itu memang ada jadi satu faktor resiko. Dia lebih mudah terkena heat stress dibanding yang berat badannya ideal, gitu. Oke, itu kalau boleh tahu kenapa dok prosesnya? Apa karena misalnya terlalu banyak timbunan lemak sehingga bisa menimbulkan itu? Iya, salah satunya itu. Kemudian biasanya kan kalau dengan pasien dengan obesitas itu kan cenderung membatasi gerak diri ya. Iya. Gitu. Jadi ototnya kurang aktif, gitu, daya tahan tubuhnya kurang baik sebenarnya, gitu. Jadi memang sangat mudah sekali untuk terkena heat stress. Baik. Berikutnya adalah istirahat berkala, gitu. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga tadi yang dimaksud dengan istirahat berkala itu seperti apa sih untuk kita mencegah yang namanya heat stress tadi, dok? Ya, tadi seperti sudah saya jelaskan juga ya. Jadi setiap kali habis kena paparan matahari atau paparan panas lain, terus rasanya badan ini sudah ada keluhan, keringat terlalu banyak atau sakit kepala, boleh istirahat dulu. Jadi kita ngukur diri lah, tahu kemampuan diri nih, seberapa mampu sih saya ada di kena panas ini gitu. Misalkan 1 jam sudah mulai nggak enak, nggak nyaman, berarti harus minggir dulu sebentar, sudah agak rasanya badan agak dingin, agak adem gitu. Biasanya lebih nyaman tuh, kepala juga nggak rasa berat gitu. Itu bisa kembali ke aktivitasnya. Oke, baik. Berikutnya adalah pakaian yang menyerap keringat untuk yang aktivitas yang langsung terpapar matahari. Nah, seberapa penting kemudian pola-pola seperti ini bisa membantu untuk kita mengurangi atau meminimalisir yang namanya heat stress tadi? Ya, jadi heat stress sendiri ya, udah paparan mataharinya membuat kita lebih berkeringat karena
produksi keringat lebih banyak, ditambah misalkan pakaiannya tidak bisa menyerap keringat, tentunya jadi memberi efek lebih panas, jadi seperti kayak dibungkus gitu. Itu sebaiknya dihindari pakaian-pakaian seperti itu. Makanya biasanya kalau kita ke area-area mungkin tepi pantai, pakaiannya biasanya kainnya lebih bahan yang ringan gitu kan, lebih menyerap keringat. Terus kalau bisa ada lubang-lubang masuk udara ya untuk ventilasi aliran udara sehingga yang terkena ke badan kita itu cukup banyak gitu. Oke, baik. Berikutnya adalah pantau kesehatan secara berkala. Nah, berapa penting kita mengontrol cek tubuh kita ini terhadap tadi yang namanya heat stress. Ya, jadi mungkin bisa mengevaluasi ya kalau kita sendiri, tapi harus menilai kita ini kerjanya seberapa besar terhadap paparan sinar matahari. Mungkin kalau seperti saya, seperti Mas Imam ya, relatif sedikit paparan mataharinya ya, meskipun kita tinggal di negara tropis, per 6 bulan sampai 1 tahun itu cukup. Tapi kalau yang paparan mataharinya tinggi, itu mungkin bisa dievaluasi 3 bulan. Atau kalau memang kira-kira lagi intensitasnya lebih tinggi, bisa mungkin 1 bulan dicek gitu, lalu diberi istirahat beberapa hari seperti itu. Oke, nah ini tidak kalah menarik juga perihal bagaimana waktu kita menjemur. Nah, kalau itu pengaruh nggak sih? Kalau kita kan suka jemur pagi untuk imun ya gitu. Iya, berjemurnya kalau pagi itu kan sebenarnya paparan matahari belum terlalu galak ya, belum terlalu galak ya istilahnya. Jadi kalau misalkan masih kurang lebih jam 8 pagi, jam 9 sampai jam 10 masih cukup baik, bisa kita adaptasi gitu. Tapi kalau di atas itu saya tidak sarankan sih. Baik, oke. Terima kasih Dokter Puri sudah berbagi informasi seputar kesehatan, terutama perihal heat stress. Semoga makin banyak masyarakat yang teredukasi dengan hal-hal seperti ini. Terima kasih dokter, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Assalamualaikum. Salam sehat, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, itu dia tadi pembahasan kita seputar heat stress dan apa yang harus kita waspadai dan bagaimana cara penanganan yang baik. Nah, saya Imam Asyari undur diri, kita akan jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Saya Imam Asyari pamit, sampai jumpa.